Halo, selamat belajar. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, share, dan juga komen. Kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan ceramah. Ceramah merupakan kegiatan yang dilakukan antara pembicara dan khalayak umum sebagai pendengar. Tujuannya untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan. Pembicara yang membawakan ceramah umumnya adalah orang yang dianggap menguasai bidangnya dengan baik. Ceramah dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan internet. Selanjutnya membahas isi teks ceramah. Isi teks ceramah biasanya berkenaan dengan informasi tentang beragam kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun kesehatan. Isi tersebut dianggap sesuatu yang penting bagi pendengarnya dan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pendengarnya. Kebahasaan teks ceramah. Sebagaimana jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak, dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama tunggal yaitu contohnya saya dan aku. Sedangkan untuk kata ganti orang pertama jamak biasanya menggunakan kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Dan yang terakhir menggunakan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan kepada banyak orang, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Dan contohnya bisa kalian lihat dalam contoh kalimat berikut. Kaidah kebahasaan kedua menggunakan kata-kata teknis. Kata teknis adalah peristilahan atau kata istilah yang digunakan pada bidang atau topik tertentu yang dibahas. Contoh, jika topik yang dibahas berkaitan dengan kesehatan, maka kata teknisnya adalah diagnosis, kronis, screening, vaksin, dan lain-lain. Kebahasaan yang ketiga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat yang sering disebut juga dengan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menerangkan hubungan sebab akibat. Contohnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain-lain. Contoh penerapan konjungsi kausalitas dalam kalimat yaitu saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa antara lain disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Kebahasaan yang keempat menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Contohnya, sebelum, kemudian, setelah, pada akhirnya, dan lain-lain. Kebahasaan yang kelima menggunakan konjungsi perbandingan atau pertentangan. Konjungsi pertentangan adalah kata hubung yang menyatakan hubungan pertentangan. Contohnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, tetapi, dan lain-lain. Kebahasaan yang keenam menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang tidak ditandai adanya tindakan fisik. Contoh, memperhatikan, mengagumi, menduga, mendengar, mengamati, dan lain-lain. Kebahasaan yang terakhir dari teks ceramah menggunakan kata kerja persuasif. Kata-kata persuasif adalah kata yang mempunyai tujuan, bujukan,
rayuan ataupun dorongan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan kita mengenai kebahasaan dari teks ceramah. Selanjutnya, buatlah peta konsep dari materi tadi. Buatlah peta konsep tersebut semenarik mungkin sesuai dengan kreativitas kalian. Sekian, terima kasih dan tetap semangat.